Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri Puri Batin bagian yang ke-9 ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perbekalan rohani, di mana kita akan berbicara tentang kebijaksanaan dan kebebasan roh. Telah kita lihat terdahulu, kalau kehidupan rohani ini sering diilustrasikan, sering dibandingkan seperti orang mendaki gunung. Seperti Santo Yohanes Salib juga dengan karyanya mendaki Gunung Karmel. Dan Gunung Karmel ini melambangkan persatuan dengan Allah sendiri. Maka dalam hal ini dibutuhkan perbekalan rohani. Telah kita lihat yang dahulu yaitu tentang kehendak yang teguh. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat yaitu tentang kebijaksanaan dan kebebasan roh. Kalau kita lihat pada kesempatan yang lalu, supaya sungguh-sungguh jiwa yang ingin masuk lebih dalam, bahkan merindukan persatuan dengan Allah ini, dapat terus berjalan dalam kehidupan rohani, maka diperlukan di sini kehendak yang teguh. Dan Santa Teresa Avila memberikan suatu gambaran, yaitu seperti para pejuang, para kesatria yang sungguh-sungguh tanpa gentar dengan suatu tekad dan kehendak yang teguh ini terus mau berjalan di dalam jalan-jalan doa ini. Tetapi kemudian juga dalam diri Santa Teresa Avila ada juga kekhawatiran dengan memberikan gambaran seperti kesatria atau kemudian pejuang ini, maka dikhawatirkan para pemula ini, yaitu orang-orang yang memulai jalan-jalan doa ini, akan mempunyai semangat yang keras, ataupun juga semangat atau usaha yang keras dan menggebu-gebu. Tetapi seringkali, ya, begitu kerasnya, begitu menggebu-gebunya, tetapi tidak bertahan lama. Karena itu Santa Teresa Avila menekankan pada perbekalan rohani yang kedua ini, yaitu pentingnya kebijaksanaan dan kebebasan roh. Memang semangat yang baik untuk memulai jalan doa ini memang sangat diperlukan. Tetapi juga diperlukan juga kebijaksanaan. Dan satu rahmat besar di zaman ini, kalau kita boleh mengalami yang oleh Paus Fransiskus disebut arus rahmat yang baru. Jadi kita ingat, dari zaman ke zaman dalam sejarah gereja selalu terjadi pembaharuan-pembaharuan, di mana semangat kerohanian melemah, bahkan kemudian mengendur. Ya, di situ Tuhan juga menggerakkan pembaharu-pembaharu dalam gereja. Kita lihat saja seperti Santa Teresa Avila bersama juga Santo Ignatius Loyola dan juga Santo Yohanes Salib pada zaman itu yang telah kita bahas, ataupun juga Santo Fransiskus Assisi. Banyak lagi pembaharu-pembaharu yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi rupanya pada zaman ini bukan hanya orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan secara khusus, seperti para kudus yang luar biasa yang tadi kita sebut. Tetapi kemudian ini suatu arus rahmat untuk seluruh gereja. Suatu gerakan kerohanian yang melanda seluruh gereja Kristus. Sehingga oleh pengalaman pencurahan Roh Kudus sebagai suatu arus rahmat yang baru ini, membawa orang pada satu kerinduan yang besar untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Sehingga oleh pengalaman pencurahan roh ini, banyak orang kemudian mulai berdoa. Banyak juga orang mulai membaca kitab suci. Dan di kalangan Katolik banyak yang kemudian sungguh-sungguh mendoakan Lectio Divina setiap hari. Dan saya juga mengenal orang-orang dan kelompok ini yang berusaha terus-menerus mendoakan Lectio Divina ini. Lalu kemudian juga ya dengan juga metode-metode doa yang lain. Kemudian penghayatan Ekaristi menjadi begitu hidup. Penghayatan sakramen-sakramen, juga khususnya sakramen pengakuan dosa. Lalu juga semangat yang dikobarkan untuk pelayanan dan evangelisasi. Buah-buah yang dihasilkan Roh Kudus ini begitu indah. Juga pelayanan-pelayanan
dengan kuasa Roh Kudus, yaitu melalui karisma-karisma Roh Kudus yang begitu banyak juga menghantar orang kepada Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk mengasihi Yesus. Tetapi dalam hal ini juga seperti yang juga dinyatakan Santa Teresa Avila pada zamannya, dengan usaha keras, usaha menggebu-gebu, itu tidak cukup. Apa gunanya dengan usaha keras, menggebu-gebu, tetapi tidak tahan lama? Diperlukan dalam jalan-jalan doa ini, jalan-jalan hidup rohani, orang terus bertekun. Bertekun dengan doa-doanya. Walaupun perasaan bisa silih berganti, kadang-kadang begitu indahnya, penuh penghiburan, penuh kemanisan. Doa ini sampai kemudian mencucurkan air mata, sampai kemudian secara fisik juga bergetar-getar, ataupun juga dada berdebar-debar. Ya, semua itu memang baik, tetapi itu bukan tujuannya. Itu dianugerahkan Tuhan sesuai kebutuhan, segala kemanisan, segala penghiburan. Dan Santa Teresa Avila mengatakan bahwa di dalam jalan doa ini, orang pasti juga akan mengalami penghiburan-penghiburan rohani, supaya dia juga dapat terus bertahan, bahkan di tengah badai, di tengah malam gelap, baik indrawi maupun rohani, seperti yang diungkapkan Santo Yohanes Salib. Jadi perlu suatu ketekunan untuk terus berjalan. Ada nasihat-nasihat dari Santa Teresa Avila. Di sini mari kita lihat bersama. Diungkapkan Santa Teresa Avila dalam karyanya Puri Batin Ruang yang Kedua, di mana Santa Teresa Avila mengungkapkan, keterpusatan tidak dapat diawali dengan usaha yang keras, tetapi harus datang dengan lembut. Sesudah itu Anda baru bisa mempraktekkan untuk jangka waktu yang lebih lama pada suatu saat. Segala semangat dan usaha memang diperlukan, tetapi bukan dengan keras, bukan dengan tegang, atau bukan juga hanya semangat menggebu-gebu, tetapi hanya bersifat sementara. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh rindu supaya boleh terpusat kepada Allah, boleh terus-menerus menyadari kehadiran Allah, maka kita di sini perlu juga melakukan segala sesuatu dengan tenang dan lembut. Ada satu pengalaman, memang satu rahmat besar dalam pengalaman pencurahan roh. Saya pribadi juga mengalami, bahkan kemudian saya rasakan kalau bisa mengganti jam-jam di depan TV karena kesenangan nonton kungfu waktu itu di TV swasta yang baru, tetapi boleh menggantinya menjadi jam-jam doa, pujian penyembahan pribadi, lalu Lectio Divina. Itu suatu karya Roh Kudus yang benar-benar boleh saya alami secara pribadi. Tetapi satu hal, ya, di tengah segala pengalaman, kemanisan-kemanisan, penghiburan-penghiburan yang diberikan Tuhan itu, secara manusiawi bisa menimbulkan tadi ya macam-macam ya. Seperti contoh-contoh kalau zaman Santa Teresa Avila, berikan contoh di Puri Batin ini, suster-suster yang begitu bersemangat dan melakukan mati raga yang luar biasa. Tetapi seringkali kemudian dikatakan Santa Teresa Avila, kalau tidak dengan kebijaksanaan, itu juga bisa menjadi tipu muslihat si jahat. Supaya artinya apa? Dalam semangat dan usaha yang keras, dengan mati raga yang keras sebagai model zaman dulu, itu kemudian malah akhirnya apa? Bisa menimbulkan kesombongan rohani. Sama dengan apa yang boleh kita alami. Saya pernah mendengar sampai orang, ya, karena begitu semangatnya, satu hari berdoa 5 jam. Waduh. Tetapi kemudian ketika dia berbicara, saya mendengarkan, saya amati, ya saya rasa dari sharingnya ini, ya justru artinya apa? Dia harus mengurangi jam doa yang sepanjang itu tentu tidak cocok, ya tidak cocok dilakukan oleh seorang awam.
yang harus bekerja dan punya juga tanggung jawab lain. Bahkan para kontemplatif pun, suster-suster atau juga frater-frater kontemplatif pun, walaupun juga hidup dengan jam-jam doa yang lebih banyak, tetapi selalu ada keseimbangan. Jadi penting juga di sini ya, yang ditekankan Santa Teresa Avila, bahwa spiritualitas Santa Teresia ini menekankan juga adanya keseimbangan, sukacita, juga kebebasan dalam roh. Jangan sampai hidup doa ini menjadi beban yang berat. Bahkan kemudian juga Santa Teresa Avila berbagai kesempatan juga pada para suster OCD, ya para suster-suster Karmelites yang beliau bimbing, dan juga Santa Teresa Avila kemudian dianggap sebagai pendiri Karmel OCD bersama Santo Yohanes Salib. Tetapi selalu artinya apa? Di tengah jam-jam doa yang kemudian juga mewarnai kehidupan mereka, tetapi juga selalu seimbang dengan rekreasi, dengan persaudaraan, ya bahkan kemudian juga ya menari-nari dan sebagainya para suster ini. Tetapi semuanya itu artinya apa? Suatu yang seimbang. Ini satu hal yang penting dalam kehidupan rohani. Jadi dalam hal ini kita lihat di sini, ini yang ditekankan Santa Teresa Avila. Tidak cukup hanya usaha keras atau menggebu-gebu tadi kalau contoh doa sampai 5 jam itu ya. Tetapi bagi Anda yang merindukan Tuhan, mulailah untuk mengambil waktu doa, mempersembahkan waktu doa, berikan waktu doa yang terbaik. Ada yang kemudian mengikuti nasihat Tuhan Yesus di Getsemani, supaya artinya apa? Berjaga-jaga dan berdoa barang 1 jam. Ya, kalau mampu ya silakan. Tetapi kalau tidak ya mulai saja secara bertahap. Mulai saja dengan 20 menit sehari untuk melakukan doa-doa apalagi yang sifatnya teologal ya. Doa-doa yang sifatnya teologal yaitu berdasarkan apa? Iman, harapan, dan kasih. Bukan hanya sekedar doa-doa devosional yang sebenarnya intinya hanya, ya kalau kita mau lihat begitu banyak novena ini, novena itu, sampai kadang-kadang ada pertanyaan juga ketika kita mengajar tentang doa. Nah bagaimana ya saya harus mendoakan, ini ada Lectio Divina, ada doa novena ini, doa novena itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya kita anjurkan ambil metode doa yang sesuai, yang mengarahkan Anda untuk boleh mencintai Tuhan dalam sukacita, dalam kebebasan. Jadi bukan hanya sekedar berbagai permohonan yang disampaikan novena-novena itu. Itu kan intinya doa permohonan sebenarnya ya. Tetapi ambil suatu doa yang bersifat membawa kita masuk dalam relasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu contoh tadi yaitu Lectio Divina. Doa dalam iman dan kasih dengan menggunakan kitab suci. Atau kemudian juga saya mengenal doa Yesus yang pernah juga dibahas dalam channel ini dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya. Atau kemudian yang lain dengan pujian penyembahan, lalu masuk dalam keheningan, lalu dengan senandung roh, dengan berdoa dalam bahasa roh. Ini juga suatu hal yang sangat berharga. Bagi saya pribadi, walaupun saya merasa suatu tarikan untuk lebih menggunakan metode doa, yaitu doa Yesus, tetapi di tengah-tengah jam doa yang saya persembahkan kepada Tuhan, yang namanya hidup doa ini kadang-kadang bisa kering, ya bisa rasanya seperti berat sekali dan tidak mampu berdoa. Maka dalam hal ini bagi saya pribadi, berdoa dengan bahasa roh ini doa yang sangat membantu. Di tengah pikiran yang melantur ke sana kemari atau di tengah rasanya kering dan tidak bisa doa, tetapi dengan terus mendoakan bahasa roh dengan suara perlahan, lalu sambil menyadari kehadiran Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu kemudian membuat batin menjadi lebih tenang dan lebih terarah kepada Tuhan. Doa dalam bahasa roh ini sungguh-sungguh anugerah yang indah
yang diberikan Tuhan kepada gerejanya sejak zaman para rasul. Seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul, yang kemudian Santo Paulus mengajarkan kita tentang bahasa roh. Ini suatu anugerah yang besar. Dan kalau bertahun-tahun, saya ingat, bahkan mungkin lebih jauh sebelumnya ya, saya tidak tahu benar kapan saya terima bahasa roh. Karena saya pernah diajak oleh teman baik saya zaman kuliah untuk hadir satu persekutuan doa karismatik muda-mudi Santo Petrus Paulus di WR Supratman, Surabaya. Tetapi waktu itu ya spontan saya ikuti saja, walaupun saya merasa, loh ini benar-benar persekutuan doa Katolik atau bukan ya. Tetapi ya saya ikuti saja, tepuk tangan, lalu penyembahan, lagu-lagu itu. Lalu ketika masuk singing in the spirit atau senandung dalam roh, saya juga ikuti. Tanpa saya mengerti artinya. Lalu berbahasa roh saya coba tangkap, lalu saya ikuti saja ya. Tanpa ada pengertian, tetapi spontan saya lakukan. Walaupun saya akui ya, sesudahnya kemudian saya katakan pada teman saya, kayaknya aku nggak cocok yang gini-gini ini. Nggak cocok sama yang karismatik ini. Aku mau jadi orang Katolik konservatif aja. Tetapi apa yang saya katakan itu, ini adalah pikiran manusia. Beberapa tahun kemudian, rupanya satu rahmat yang saya rasa dihantar melalui devosi kerahiman ilahi yang dibahas di majalah Hidup. Saya mulai tertarik dengan devosi ini. Lalu kemudian satu ketika saya merasa tidak cukup saya berdoa sendirian. Saya ingat teman-teman saya sepulang camping rohani di Pertapaan Karmel, Tumpang Malang selalu ngajak, ayo sel, ayo ikut sel, ayo ikut sel. Jadi sel ini kelompok doa kecil-kecil begitu ya. Tapi kemudian saya teringat tidak cukup berdoa sendirian, saya perlu bersama orang lain. Saya hubungi teman-teman yang selalu ngajak itu. Lalu saya mulai bergabung dengan sel komunitas ini, yaitu tahun 95. Dan kemudian seminggu kemudian rupanya ada acara retret dari sel komunitas ini di Tumpang. Ya saya merasa suatu rahmat berharga. Disitulah pada saat adorasi sakramen Maha Kudus, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saya merasa hosti yang memang kalau ditatakan demonstran besar ya, yang waktu itu kemudian dipegang oleh Romo Yohanes Indra Kusuma, itu Tuhan. Tetapi kemudian ya sudah, saya tirukan saja, senandung roh saya tirukan. Jadi saya tidak tahu tepatnya kapan saya terima ya. Sampai akhirnya kemudian ya dihantar untuk mengikuti camping rohani. Dan di situ mulai rupanya sepulang camping itu suatu niat, suatu komitmen mulai diberikan oleh Tuhan yang dibangun di dalam diri saya oleh Tuhan. Yaitu jam-jam di depan TV, jam 8 malam sampai 9 malam itu. Akhirnya saya gantikan menjadi jam untuk berdoa. Pujian penyembahan dilanjutkan Lectio Divina. Jadi satu hal ditekankan oleh Santa Teresa Avila berkaitan dengan kebijaksanaan dan kebebasan dalam roh. Kehidupan doa ini adalah anugerah yang perlu kita lakukan dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan kebijaksanaan, juga dengan keseimbangan. Ada satu kebebasan dalam roh, bukan menjadi beban yang membuat kita terpaksa atau merasa berat. Tapi karena apa? Melalui hidup doa ini, kita mau masuk dalam hubungan pribadi dengan Allah. Kita mau masuk dalam apa? Persahabatan dengan Allah. Tuhan memberkati. Flores Carmeli, Vitis Florigera, Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Sed Filii Messiae,